Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Rumah Bercerita. Teman-teman semuanya, hari ini saya akan bercerita terkait sebuah informasi yang hari ini viral. Namun sebelumnya jangan lupa like dan subscribe, dan tentunya semoga teman-teman senantiasa ada dalam kesehatan. Oke, kembali lagi bahwa hari ini ada informasi yang viral ya, terkait seorang ibu yang mengambil barang. Nah, saya juga pernah dulu ketika usia SMP SMA gitu ya, mendengar salah seorang pejabat di negeri ini yang pergi ke Singapura, lalu dia mengambil pulpen dengan secara tidak sadar. Nah, apakah itu pencurian dengan sadar dalam artian bahwa dia betul-betul ingin mencuri, atau apa ada rangsangan yang dia tidak sadar bahwa dia mengambil itu sehingga dia mengambil barang milik orang lain? Tapi tetap intinya hari ini saya ingin menjelaskan terkait kleptomania dari berbagai referensi ya khususnya. Nah, apa sih kleptomania, teman-teman semuanya? Kleptomania itu yang dilansir dari laman Mayo Clinic bahwa kleptomania adalah ketidakmampuan berulang untuk menahan dorongan mencuri barang-barang yang biasanya tidak terlalu Anda butuhkan dan biasanya bernilai kecil. Dan kleptomania adalah jenis gangguan kontrol impuls, gangguan yang ditandai dengan masalah dengan kontrol diri, emosional, atau perilaku. Jika Anda memiliki gangguan kontrol impuls, Anda mengalami kesulitan menahan godaan atau dorongan untuk melakukan tindakan yang berlebihan atau berbahaya bagi Anda ataupun orang lain. Nah, saya simpulkan bahwa apa kleptomania itu? Nah, kleptomania adalah gangguan dan kebiasaan impuls control disorder yang ditandai dengan sulitnya menahan dorongan untuk mencuri. Dorongan untuk mencuri itu bukan muncul karena mereka membutuhkan atau menginginkan barang tersebut, bukan pula karena mereka tidak mampu membelinya. Mereka mencuri karena alasan yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan mereka sebenarnya sadar bahwa apa yang dilakukannya salah, bisa menyakiti dirinya ataupun orang lain. Namun mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mencuri barang tersebut. Nah, jadi kleptomania ini dia dorongan untuk mencurinya itu bukan karena membutuhkan, tapi karena bukan karena tidak mampu membeli itu, tapi karena alasan yang tidak bisa dijelaskan, dalam artian bahwa ada dorongan dari dalam dirinya untuk mencuri barang tersebut. Nah, yang selanjutnya, apa penyebab seseorang mengalami kleptomania? Nah, dilansir dari laman Medical News Today bahwa tidak diketahui dengan pasti apa yang menyebabkan atau mendasari seseorang mengidap kleptomania. Namun dipercaya bahwa kleptomania terjadi dari kelainan biokimia dan neurologis di otak. Seseorang dengan kleptomania mungkin memiliki ketidakseimbangan dalam neurotransmitter serotonin dan dopamin. Nah, neurotransmitter adalah bahan kimia yang memungkinkan komunikasi antara berbagai area otak, dan jika mereka tidak seimbang, otak mungkin tidak merespon dorongan sebagaimana mestinya. Dan stres dan trauma adalah penyebab potensial lainnya dari kleptomania. Nah, bisa jadi memang munculnya kleptomania dari tulisan ini bahwa stres dan trauma. Oke, kita lanjutkan teman-teman semuanya. Trauma ya, diantaranya adalah trauma psikologis, terutama pada usia muda, dapat memicu perkembangan kleptomania dan gangguan kontrol impuls lainnya. Stres berkontribusi pada hilangnya kontrol impuls, dan bahkan jika itu tidak secara langsung menjadi penyebabkan kleptomania, tapi hal tersebut bisa memperburuk kondisi. Genetika juga mungkin berperan menyebabkan seseorang mengidap kleptomania. Jika seseorang memiliki anggota keluarga dengan kleptomania, maka mereka memiliki peluang lebih besar untuk mengalami gangguan yang sama. Ya, tadi sebagaimana sudah saya sebutkan. Oke, teman-teman, sebelumnya jangan lupa subscribe ya channel ini agar terus mendapatkan cerita-cerita kami terkait apa yang hari ini terjadi. Yang berikutnya, gejala kleptomania, ciri orang yang mengidap kleptomania.
Nah, di antara beberapa ciri dari kleptomania diantaranya adalah satu, ketidakmampuan untuk menahan dorongan kuat untuk mencuri barang yang tidak Anda butuhkan. Jadi sebetulnya sekali lagi kleptomania itu ketidakmampuan untuk menahan dorongan yang kuat untuk mencari barang yang justru kadang tidak dibutuhkan gitu. Yang kedua, ciri dari kleptomania adalah merasakan ketegangan, kecemasan, atau gairah yang meningkat dan mengarah pada pencurian. Yang ketiga, merasakan kesenangan, kelegaan, atau kepuasan saat mencuri dan ketidaktahuan. Yang keempat, merasa sangat bersalah, menyesal, membenci diri sendiri, malu, atau takut ditangkap setelah pencurian. Ini adalah hal yang normal. Kalau takut ditangkap ya normal, tapi tadi ada merasakan kesenangan, kelegaan, atau kepuasan saat mencuri dan tidak ketahuan. Oke, lanjut nomor 5, kembalinya dorongan dan pengulangan siklus kleptomania. Nah, jadi sangat mungkin awalnya sih tidak klepto, tapi karena dorongan dan pengulangan maka muncullah siklus. Oke, kita lanjut ke bahasan berikutnya. Nah, komplikasi kleptomania. Jika tidak diobati, kleptomania bisa menyebabkan masalah emosional, keluarga, pekerjaan, hukum, dan keuangan yang parah. Pengidap juga akan merasakan rasa bersalah, malu, dan benci pada diri sendiri karena tahu bahwa mencuri itu salah, tapi tidak berdaya untuk menahan dorongan hati. Komplikasi lainnya yang berhubungan dengan kleptomania adalah gangguan kontrol impuls lainnya seperti perjudian kompulsif atau berbelanja, gangguan kepribadian, gangguan makan, depresi, gangguan bipolar, kegelisahan, konsumsi alkohol, dan penyalahgunaan zat. Selanjutnya, teman-teman, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan lagi bahwa pencegahan kleptomania. Nah, di artikel ini pencegahan kleptomania itu tidak ada cara khusus yang diketahui dapat mencegah kleptomania. Jadi yang saya dapatkan informasinya bahwa tidak ada cara khusus yang diketahui dapat mencegah kleptomania. Namun, mendapatkan perawatan segera setelah gejala muncul dapat membantu mengurangi kemungkinan gangguan pada kehidupan, keluarga, dan persahabatan orang tersebut. Selanjutnya, mungkin akan membantu bagi orang tersebut untuk menghindari situasi yang dapat memicu keinginan untuk mencuri, misalnya menjauhi toko atau tempat umum selama masa stres. Jadi itu ya, kalau sudah terlihat itu mencuri dengan ya karena ketidaksadaran gitu ya, lebih baik ya segera kendalikan diri dan kenali. Oke, selanjutnya adalah bagaimana perawatan dan pengobatan kleptomania. Sekali lagi, tidak ada pengobatan khusus untuk kleptomania. Sebagai gantinya, dokter biasanya menggunakan kombinasi psikoterapi dan pengobatan. Yang pertama, terapi perilaku kognitif adalah salah satu jenis psikoterapi yang berguna untuk mengobati kleptomania. CBT ini membantu orang untuk memahami dan mengubah pikiran dan perilaku mereka. CBT ini bisa meliputi beberapa hal, diantaranya belajar bagaimana mengendalikan dorongan, dua, mengidentifikasi dan menghindari pemicu, yang ketiga, mengelola stres, dan yang keempat, mengatasi masalah psikologis yang mendasarinya. Dokter juga dapat merekomendasikan obat untuk membantu seseorang mengelola kleptomania. Ini termasuk inhibitor reuptake serotonin selektif yang bekerja dengan meningkatkan tingkat serotonin di otak. Obat lain yang mungkin digunakan dokter untuk mengobati kleptomania termasuk penstabil suasana hati dan obat-obatan yang mengurangi dorongan pada orang dengan kecanduan perilaku. Nah, ini saya juga mengambil informasi bahwa termasuk obat-obatannya di sini ada. Oke, saya tidak akan sebutkan. Selanjutnya sebagai penutup, kapan harus ke dokter nih? Jika kamu mengalami gejala kleptomania seperti yang dijelaskan di atas, jangan ragu untuk segera memeriksakan diri ke psikolog atau ke psikiater. Kamu bisa membuat janji ke rumah sakit membuat janji dan menjalani pemeriksaan. Semoga bisa memberikan manfaat, dan tentunya cerita ini sampaikan lagi ke yang lain agar terus
bisa memberikan kebermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.